Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, lebih tepatnya dengan suara saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya harap kalian dapat memahami materi yang saya berikan. Walaupun mungkin dalam pembelajaran kali ini kalau virtual itu sangat sulit untuk diterima, tapi saya harap kalian memahami, atau mungkin nanti jika ada yang kalian tanyakan, kalian bisa langsung japri ke saya. Jangan sungkan-sungkan, nanti pasti saya akan balas. Begitu ya. Jangan lupa setiap apapun yang penting tolong dicatat. Siapa tahu besok waktu ada PH tentang teks debat ini kalian bisa menjawab. Syukur-syukur nanti PH-nya kita buat seperti kemarin, ada yang open book. Jadi kalian ada catatan seperti itu. Ya. Jadi saya pikir kalian sudah dewasa, sudah tahu apa yang harus kalian lakukan tanpa diperintah, kalian sudah memahami. Kalau ada yang penting dicatat, mungkin yang bagi kalian penting catat aja. Kalau kalian bagi kalian itu tidak penting, tidak usah ditulis begitu ya. Jadi dibuat simple aja. Ini kan kebutuhan kalian sendiri gitu ya. Oke. Selamat datang kembali di pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Sangat disayangkan sekali kali ini kita belajar daring kembali. Pasti dari kalian ada yang resah gelisah karena setahu saya keluhan kalian kemarin itu saat pembelajaran daring, kalian itu keluhan terbesar kalian adalah, "Bu, kalau daring itu tidak enak karena saya tidak mendapatkan uang saku." Mungkin gitu ya. Dan mungkin kali ini kalian uang sakunya agak minim lagi karena sekarang kita pembelajaran daring. Oke, semoga pandemi segera berakhir, kalian tetap jaga protokol kesehatan. Misalkan kalian keluar kemanapun, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan bawa hand sanitizer gitu ya, supaya kalian tetap aman, sehat, dan kita bisa bertemu kembali, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa mendapat uang saku, bisa bisa praktek di sekolah, apalagi SMK itu yang paling penting adalah prakteknya ya. Terus kalian bisa memahami materi dengan mudah seperti itu. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang teks debat. Kemarin kita sudah membahas tentang teks negosiasi, sekarang kita membahas materi tentang debat. Bagaimana sih berdebat dengan indah itu? Judulnya di babnya adalah bab itu. Jadi kita ini menginjak ke bab 6. Kemarin negosiasi bab 5, sekarang ke bab 6. Sebenarnya kalau saya menjelaskan materi seperti ini, enaknya tuh bertemu langsung. Jadi saya tahu, saya bisa tanya jawab dengan kalian, kalian merespon saya. Kalau seperti ini rasanya kurang gimana ya, kurang enak gitu kalau ngobrolnya cuma satu saja, tidak ada yang menjawab, tidak ada yang merespon. Itu menurut saya sangat sedih sekali. Saya tidak bisa bertemu kalian, saya tidak bisa mendengar jawaban siswa-siswa saya yang cerdas ini. Biasanya kan kalau saya ketemu kalian selalu saya beri pertanyaan, kalian menjawab, walaupun kadang benar, kadang kalian malah melucu. Itu adalah senangnya kalau pembelajaran luring itu seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjutkan, yaitu tentang debat. Kali ini di dalam debat kita akan membahas tentang esensi debat. Jadi kita diharapkan dapat merumuskan esensi debat. Debat itu apa sih? Dan yang kedua, kita dapat mengidentifikasikan unsur-unsur dari debat. Dan yang ketiga, merumuskan tata cara debat. Nah, namun karena materi debat ini sangat banyak sekali, jadi hari ini kita hanya membahas tentang 2 poin saja, yaitu tentang merumuskan esensi debat dan mengidentifikasi unsur-unsur dari debat. Baik, sebelum kita membahas tentang debat, apa sih apa sih persamaan negosiasi dengan debat? Nah, tentunya kalian sudah bisa membaca ya dari sini. Kalau kita bertemu luring, pasti saya akan menanyakan ini kepada kalian. Apa sih persamaannya? Jadi persamaan teks negosiasi dan debat, yang pertama adalah partisipannya terdiri dari 2 orang atau lebih. Ini yang membuat mereka sama adalah kalau
negosiasi dan debat itu partisipannya terdiri dari 2 orang ataupun lebih. Yang kedua adalah mengandung konflik. Di dalam setiap debat atau negosiasi itu mengandung konflik. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang sopan. Itu persamaannya. Kemarin tuh juga ada dari kelas kemarin itu menjawab kalau persamaan debat itu sama-sama ngomong, sama-sama berdialog. Oke, benar. Benar sekali, itu jawaban yang cerdas, tapi ya lucu. Sekarang gini, kalau kita berdebat, kita bernegosiasi, kalau tidak sama-sama ngomong, kita bernegosiasi dan berdebat menggunakan apa? Menggunakan batin, kan tidak mungkin. Jadi jawabannya ini sangat mendasar sekali. Katanya persamaan debat itu sama-sama bicara, Bu, sama-sama ngomong, seperti itu. Jadi yang perlu kalian ingat, persamaan negosiasi dan debat itu yang pertama adalah terdiri dari 2 orang atau lebih, yang ketiga mengandung konflik, yang kedua mengandung konflik, dan yang ketiga menggunakan bahasa yang sopan. Jadi baik debat ataupun negosiasi harus menggunakan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung pihak lain, seperti itu. Kalian sekarang sudah tahu persamaannya, lalu kita lihat perbedaannya. Apa sih, Bu, perbedaannya debat dan negosiasi? Nah, perbedaannya adalah kalau negosiasi yaitu terjadi kesepakatan, sedangkan debat itu dia tidak terjadi kesepakatan. Perlu diingat, yang paling penting dari negosiasi adalah adanya sebuah kesepakatan, sedangkan di debat tidak ada kesepakatan. Gitu ya. Lalu negosiasi itu dilakukan secara individual atau saya dengan kalian, individu saya dengan kalian, terus ada penengah. Jadi dilakukan secara individual. Sedangkan debat dilakukan secara tim atau kelompok. Jadi kalau kalian pernah melihat debat di televisi, jadi debat itu dilakukan tim atau oleh kelompok. Perbedaan selanjutnya adalah kalau negosiasi itu saling menguntungkan karena mereka sama-sama mencari untung. Walaupun mereka berkonflik, tapi mereka berusaha untuk mencari keuntungan masing-masing dari negosiasinya. Sedangkan debat dia tidak menguntungkan karena apa? Kalau negosiasi itu berusaha menemukan solusi supaya sama-sama saling menguntungkan, sedangkan debat tidak menguntungkan karena dia itu digunakan untuk mempertahankan pendapatnya. Lebih pentingnya lagi perbedaannya yaitu kalau negosiasi itu berisi proses tawar-menawar, sedangkan debat merupakan proses bertukar pendapat. Harus diingat perbedaan yang paling penting yaitu kalau negosiasi itu proses tawar-menawar, sedangkan debat adalah proses bertukar pendapat. Itu ya. Jadi poin-poin ini mohon diingat-ingat. Nah, poin-poin penting ini diingat-ingat. Nanti kalau kalian suatu saat saya tanya, apa sih perbedaan negosiasi dan debat? Jadi kalian sudah paham. Walaupun saya yakin dari kalian mungkin ada yang masih malas membuka YouTube, ataupun kalian mau buka YouTube ternyata keenakan scrolling yang dibuka jadi drakor atau yang dibuka mukbang. Nah, itu enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah ada niatan membuka YouTube, gitu aja ya. Oke, selanjutnya pengertian. Nah, ini pengertian dari debat. Dari perbedaan itu tadi kalian pasti sudah dapat menyimpulkan pengertian debat itu apa. Jadi, pengertian debat adalah menurut KBBI, debat itu adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi, perlu ditekankan lagi menurut KBBI, debat itu pertukaran pendapat mengenai suatu hal, seperti itu. Sedangkan ada lagi pengertian lain menurut para ahli lainnya, menyebutkan bahwa debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Nah, kalau yang tadi itu debat merupakan pertukaran pendapat, kalau ini kegiatan berargumentasi. Sekarang saya tanya, apa sih bedanya pendapat dengan argumentasi? Pasti kalian bingung ya.
Apakah berbeda apakah argumentasi dengan pendapat itu sama ataukah berbeda? Nah, ini adalah yang jadi pertanyaan. Kita mencoba berpikir kritis. Jika luring, kalian pasti langsung bingung ini. Saya tahu kalian bingung menjawabnya apa. Begitu. Kalau nggak gitu, ada yang sudah gercep membuka KBBI. Nah, jadi pendapat di sini adalah buah pemikiran, adalah pemikiran kita terhadap suatu hal. Sedangkan argumentasi adalah alasan yang digunakan untuk mempertahankan atau menolak sebuah pendapat. Jadi perlu diingat lagi, pendapat itu adalah buah pemikiran atau pendapat kita secara umum. Misalkan hari ini kalian melihat sesuatu, misalkan eh, kalian melihat jam, misalkan, oh jam itu berbentuk persegi panjang, oh jam itu memutarnya ke kanan, kenapa ya kok tidak ke kiri, oh ini lampunya di atas, kenapa ya kok tidak di bawah, oh dia itu kayaknya sekarang lagi galau deh, tapi eh tapi kok dia baik-baik aja. Nah, itu adalah buah pemikiran. Jadi kita melihat sesuatu lalu kita langsung tercetus pikiran terus kita ungkapkan. Itu adalah pendapat. Pendapat itu secara umum, belum spesifikasi. Jadi pendapat itu kayak kita asal ngomong. Kita ada teman kita ngapain langsung kita berpendapat. Kita mengeluarkan omongan, kita mengeluarkan pembicaraan. Itu kita berpendapat. Makanya itu pendapat itu disebut dengan buah pemikiran. Karena apa? Kita melihat sesuatu langsung kita pikirkan lalu langsung kita utarakan. Itu yang disebut dengan pendapat. Sedangkan argumentasi yaitu alasan untuk memperkuat atau mempertahankan pendapat atau juga bisa menolak sebuah pendapat. Itu adalah argumentasi. Jadi kalian bisa bedakan, kalau pendapat ini hanya secara umum saja yang kita pikirkan, tapi kalau argumentasi, kamu kenapa bisa memikirkan kok lampu di atas? Nah, kamu harus ada alasannya. Oh, alasannya karena ini, alasannya karena ini, alasannya karena ini. Itu adalah argumentasi. Begitu ya. Misalkan kalian ada suatu isu atau apapun itu, kalian berusaha menolak isu tersebut, kalian yakin bahwa diri kalian itu benar. Itu adalah sebuah argumentasi. Argumentasi itu alasan untuk memperkuat, mempertahankan ataupun menolak sebuah pendapat. Seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu pendapat, apa itu argumentasi. Ini sudah pernah saya bahas di bab teks eksposisi. Nah, bisa kalian buka lagi. Oke, selanjutnya, mengapa debat itu terjadi? Nah, mengapa sih debat itu bisa terjadi? Fungsinya untuk apa sih debat ini? Kenapa kok harus ada debat? Saya yakin dari kelas ini, dari kelas kalian pasti ada yang pernah melakukan debat. Ya kan? Tidak mungkin tidak ada yang melakukan debat gitu. Jadi, mengapa debat ini bisa terjadi? Karena masing-masing dari tim atau dari pihak yang melakukan kegiatan debat ini sama-sama meyakini bahwa pendapat dan argumentasinya ini benar. Jadi, seseorang ini mempertahankan pendapatnya karena dia yakin bahwa pendapatnya itu benar. Itu alasan mengapa debat itu terjadi, itu karena itu. Karena setiap tim atau setiap orang yang ada di dalam kegiatan debat itu meyakini bahwa jawabannya lah itu, pendapatnya itu, argumentasinya itu benar. Itu adalah kunci mengapa debat itu terjadi. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas unsur-unsur dari debat. Yang pertama adalah mosi. Tahu apa itu mosi? Mosi, namanya kok lucu sekali ya. Mosi itu apa ya? Oh, saya pernah dengar, Bu. Mosi itu bla 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 bla. Mungkin saya positive thinking, kalian ada yang sudah mengetahui. Jadi mosi di sini adalah isu atau permasalahan yang diangkat dalam sebuah debat. Kalian pernah lihat ILC, Indonesia Lawyer Club? Nah, itu dia kan membahas tentang isu. Misalkan isu tentang politik yang diangkat tentang vaksinasi. Nah, seperti itu. Jadi topiknya vaksinasi di Indonesia terjadi bla 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 bla, permasalahannya itu. Misalkan satu topik
satu isu, satu permasalahan, satu mosi, itu namanya adalah mosi. Jadi permasalahan yang dibahas di dalam debat itu namanya mosi. Lalu yang kedua adalah tim afirmasi. Jadi di dalam debat ini ada tim afirmasi. Tahu afirmasi itu apa? Adalah tim pendukung, tim yang pro. Itu adalah tim afirmasi. Jadi di dalam debat itu ada tim afirmasi. Selanjutnya ada tim oposisi. Tim oposisi ini adalah tim penentang, penyerang, atau tim lawan yang kontra dengan isu. Jadi kalau yang afirmasi itu pro dengan isunya, dia setuju dengan isunya, sedangkan tim oposisi ini tim yang kontra dengan isu tersebut, mosi yang dibahas. Dia jadi kontra, dia tidak setuju dengan mosi itu. Jadi biasanya ini tim afirmasi tuh lebih berpikiran positif karena dia kan mendukung suatu isu, suatu mosi. Sedangkan tim oposisi dia uh, pasti pikirannya, pandangannya itu negatif karena dia tidak setuju atau tidak senang dengan isu atau mosi tersebut. Yang keempat adalah tim netral. Nah, tim netral di sini termasuk juri, moderator, dan penulis. Ini adalah tim netral. Atau penonton itu juga tim netral. Gitu ya. Kalau di negosiasi kan tim netralnya kan pihak penengah hanya satu, tapi kalau di debat ini tim netral ada banyak. Nah, selanjutnya adalah penonton atau juri. Jadi setiap debat itu selalu ada penonton dan juri. Kita di dalam debat ini, saat kita menyaksikan debat, walaupun itu ada juri di sana, ada penonton yang langsung dalam kegiatan debat, ataupun misalkan kita di rumah ini kita termasuk penonton, kita menjadi juri debat itu. Bagaimana sih pendapat antara tim oposisi, tim afirmasi terhadap suatu isu? Kita yang menilai, oh kalau pro itu gini. Oh kalau kontra itu ini. Jadi saya bisa menyimpulkan sendiri seperti itu. Nah, itu adalah penonton atau juri. Dan yang keenam adalah moderator. Jadi moderator di sini sangat penting sekali. Moderator itu ibarat MC. Jadi moderator ini adalah orang yang mengatur jalannya debat. Jadi moderator ini yang mengatur jalannya debat, yang memperkenalkan orang yang mengikuti debat, yang membacakan aturan atau tata tertib saat debat itu berlangsung. Jadi moderator ini yang memegang peranan penting dalam suatu kegiatan debat. Kalau moderatornya tidak aktif, kurang cakap bicara, pasti debat itu akan berantakan. Jadi gunanya moderator di sini tuh sangat penting sekali. Jadi orang yang menjadi moderator itu harus netral, harus tegas, harus cakap, harus kritis, harus punya pendirian yang teguh. Misalkan aturannya disampaikan harus ada satu sanggahan, satu pertanyaan, ya sudah satu, tidak boleh melebihi dari itu. Sehingga misalkan nanti dalam perdebatan tersebut ada pertikaian, yang menghentikan adalah moderator. Jadi moderator ini berperan penting dalam kegiatan debat tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah penulis. Penulis ini yang menulis jalannya debat, yang menulis jalannya kegiatan debat ini adalah penulis. Biasanya kalau dalam KBBI yang benar itu disebut dengan notula, atau mungkin kalian sering mendengar kalau di di televisi itu notulensi, notulen, itu sama aja sama dengan penulis. Jadi penulis ini yang menulis jalannya kegiatan debat ini, bukan ditulis satu-satu tapi disimpulkan. Oh dari yang ini tadi menyebutkan ini, dari tim oposisi menyebutkan ini. Nah itu ditulis seperti itu. Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Semoga kalian dapat memahami. Jangan lupa presensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.